Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Khaitunimah dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 0534133382. Saya di sini untuk memenuhi tugas 1, yaitu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja yang nomor 1, buat rangkuman yang bahan dan materinya dari internet tentang algoritma dan dunia pemrograman komputer, sejarah Java dan perkembangannya sampai saat ini. Untuk yang nomor 1 saya sudah buat di Microsoft Word. Untuk soal yang nomor 2, buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan pseudocode kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu golongan A gajinya 5 juta, golongan B gajinya 6.500.000, jika golongan C gajinya 9.500.000. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% dari gaji pokok. Dan jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok. Jika karyawan lembur lebih dari atau sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok. Inputan pada flowchart dan pseudocode adalah golongan dan jam lembur. Output jumlah penghasilan gaji golongan sama ditambah gaji lembur. Untuk soalnya nomor 2, saya menggunakan aplikasi Visual Studio Code. Saya sudah membuat flowchart-nya dan pseudocode-nya serta ini Java. Flowchart sendiri adalah sebuah diagram yang menggambarkan langkah-langkah atau alur dari suatu proses secara visual menggunakan simbol-simbol standar. Flowchart ini diawali dengan simbol oval yang menandai awal serta menandai akhir. Pada flowchart ini pertama-tama kita menerima input berupa golongan karyawan. Input berupa golongan karyawan ini golongan karyawannya, golongan A, golongan B, golongan C, dan jam lemburnya. Jam lembur 1 jam, jam lembur 2 jam, 3 jam, 4 jam, kurang lebih atau sama dengan 5 jam. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan gaji pokok berdasarkan golongan yang diinput. Golongan A gaji pokoknya 5 juta, golongan B gaji pokoknya 6.500.000, golongan C gaji pokoknya 9.500.000. Selanjutnya, jumlah penghasilan dihitung dengan menjumlahkan gaji pokok dan gaji lemburnya. Gaji lembur dan gaji pokoknya. Terakhir, hasil jumlah penghasilan ini ditampilkan sebagai output sebelum proses berakhir dengan simbol oval. Alur pada flowchart ini mengikuti arah panah sehingga memudahkan pembaca kita memahami urutan prosesnya secara sistematis. Ini menggunakan anak panah. Dengan cara ini, proses perhitungan gaji karyawan bisa dipahami dengan mudah, jelas, terstruktur, serta visual, sehingga meminimalkan kesalahan dan mempermudah komunikasi antar pihak yang terkait. Untuk yang kedua yaitu pseudocode-nya dengan format TXT. Kemudian untuk pseudocode-nya
dimulai dari input golongan dan jam lembur. If golongan A, then gaji pokoknya 5 juta. Else if golongan B, then gaji pokoknya 6.500.000. Kemudian golongan C 9.500.000. Select as jam lembur, case 1 gaji lembur sama dengan gaji pokok dikali 0,30% tadi. And select total penghasilannya gaji pokok ditambah gaji lembur, kemudian output total penghasilan, kemudian selesai. Kemudian untuk format Java-nya yaitu dengan public class. Kemudian ini menghitung gaji pokoknya berdasarkan golongan, lalu menghitung gaji lembur berdasarkan jam lembur, kemudian menghitung total penghasilan. Kemudian kita coba run. Masukkan golongan. Kita coba masukkan golongan A. Untuk jam lemburnya kita coba 3 jam. Akan muncul total penghasilan 6.700.000. Sekian praktik tugas 1 untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.